Ya, pemirsa, untuk mengetahui informasi mengenai perdagangan saham di Bursa Efek, kita akan mencermati perdagangan saham hari ini. Dan untuk mengetahui pergerakan saham hari ini, kita akan membahasnya bersama senior analis Infovesta Utama, Praska Putrianto. Selamat pagi, Mas Praska. Ya, selamat pagi. Oke, Mas Praska, ini setelah kemarin indeks ditutup di zona merah, keluar dari zona 5.300, saat ini dibuka tadi di sempat merah ya di 5.230, kemudian beberapa second kemudian ini menguat di 5.240 sampai mencapai level 5.240, kemudian ya masih fluktuatif sebetulnya. Nah, ini prediksi Anda pergerakan IHSG hari ini seperti apa, Mas Praska? Ya, memang pergerakan bursa kita hari ini cenderung masih cukup variatif ya, mengikuti bursa saham dari regional, di mana bursa saham Amerika dan juga Asia masih cenderung bergerak negatif ya, mengantisipasi rilis data manufaktur dari Tiongkok. Meskipun secara fakta bahwa indeks manufaktur Tiongkok ini di per Agustus ini mengalami kenaikan yang cukup kencang ya, ke 53,1 ya, dibandingkan konsensus yang hanya 52,7. Jadi saya perkirakan pergerakan bursa kita IHSG yang kemarin sempat terkoreksi sampai ke level -2%, meninggalkan level di bawah 5.300, ini berpotensi mengalami penguatan, hanya saja penguatannya relatif terbatas karena bursa kita masih juga menunggu rilis data-data indeks manufaktur maupun sektor jasa yang akan dirilis di negara-negara di Eropa dan juga di Amerika Serikat di hari ini. Oke, jadi sentimen yang paling berpengaruh justru dari faktor eksternal, Mas Praska? Ya, dari faktor eksternal lebih dominan karena meskipun rupiah masih mengalami penguatan di 14.550-an dan juga sampai nanti data rilis inflasi domestik yang diperkirakan ini masih akan tetap kecil ya. Ini bisa kita cenderung masih mengekor pada isu-isu eksternal, terlebih lagi dengan kasus COVID-19 yang masih terus mengalami lonjakan yang mencapai 25 juta lebih ya di secara global seperti itu. Oke, tadi Anda sempat menyinggung mengenai COVID juga. Nah, ini saat ini kebijakan dari perpanjangan PSBB di DKI Jakarta pengaruhnya akan sebesar apa, Mas Praska? Ya, untuk potensi dampak dari kelanjutan PSBB meskipun dilanjutkan, namun saya rasa dampaknya ini relatif kecil ya terhadap mobilitas, karena tampaknya dengan kebijakan new normal dan meskipun ada PSBB, masyarakat tampaknya sudah lebih terbiasa dan aktivitas ekonomi mulai berjalan pulih ya, dan ini yang diharapkan bisa memberikan dampak positif mulai memasuki kinerja di kuartal 3 dan dari sisi dari kebijakan suku bunga pun juga diperkirakan masih akan tetap stabil, sehingga ini diharapkan bisa memberikan katalis positif juga ke bursa saham dalam negeri seperti itu. Oke, Mas Praska, ini mengenai rame-ramenya emiten melakukan private placement dan juga right issue ini, apa yang terjadi sebetulnya Anda melihatnya? Ya, untuk kebijakan mengenai private placement maupun right issue, aksi korporasi ini memang menjadi salah satu katalis ya, movers buat sentimen buat mereka untuk bisa meningkatkan kualitas atau performanya ke depan di tengah, apalagi ini kan seiring dengan kebijakan itu dengan kondisi COVID-19 ini, tentu saja banyak emiten yang harus melakukan ekspansi, dan salah satu yang dengan kebijakan private placement maupun right issue tersebut untuk nanti setelah pasca pandemi bisa menjadi lebih kencang akselerasinya. Oke, ini seluruh emiten sudah rilis laporan keuangan. Ini memenuhi ekspektasi atau tidak sebetulnya, Mas Praska? Ya, di kuartal 2 kalau kita lihat sebenarnya sudah sesuai ekspektasi. Maksud saya ekspektasi mengalami perlambatan ya, yang juga sudah terrefleksi pada pertumbuhan ekonomi kita. Ini kita confirm masuk resesi seperti itu, karena memang secara mayoritas ini yang mengalami kenaikan pertumbuhan dibanding periode sama tahun lalu itu hanya sekitar 30% ya, bahkan secara rata-rata performa pertumbuhan laba bersih itu bahkan minus ya, 14%-an, dengan total pendapatan penjualan itu juga mencatatkan minus seperti kinerja kuartal 2. Nah, ini memasuki kuartal 3 yang kita perkirakannya tampaknya mulai agak membaik ya, meskipun belum signifikan seperti itu. Oke, ini kalau kita bicara lagi mengenai faktor eksternal, kita lihat bahwa saat ini pun hubungan antara Amerika Serikat dan juga Tiongkok ini masih naik turun sebetulnya, panas dan juga dingin begitu. Ini bagaimana sebetulnya berdampak yang akan paling terasa terhadap Indonesia? Ya, memang konflik terutama di Laut Cina Selatan ya, yang tempat kemarin juga muncul isu antara konflik antara Filipina dengan Tiongkok ini juga
turut memanaskan pergerakan IHSG kemarin tertekan sampai minus 2%. Di samping kemarin itu juga rilis GDP India per kuartal 2 itu minus 23,9%, jauh di bawah ekspektasi pasar 18,3%. Ini yang juga menambah kelesuan pasar di hari kemarin. Namun ini memang dampaknya tetap sementara, tetap pasar lebih fokus kepada masalah ekonomi yang saat ini masih berjuang ya menghadapi pemulihan ya pasca isu pandemi COVID-19 ini, seperti itu. Oke, ini Gubernur The Fed sudah mengeluarkan statement ya untuk arah kebijakan The Fed yang menargetkan inflasi 2%. Nah ini artinya The Fed baru akan menaikkan tingkat suku bunga saat inflasi mencapai 2%. Nah ini apakah ini kebijakan ini mempengaruhi pergerakan indeks secara langsung, Mas Praska? Ya, sebenarnya secara dampak pengaruhnya ya sudah di price in menurut saya. Jadi impact-nya tidak terlalu besar. Kenapa? Karena memang pasar sudah mengharapkan, bahkan Presiden Donald Trump tempat beberapa tempo lalu itu sudah mendorong bahwa suku bunga itu seharusnya lebih pangkas mendekati 0%, seperti itu, bahkan negatif ya, untuk bisa memacu ekonomi di tengah kelesuan sering isu pandemik ini, seperti itu. Dan memang artinya untuk mencapai 2%, yang mana sekarang inflasi Amerika Serikat masih sekitar 1%, ini tentu saja kebijakan tersebut artinya bisa tetap bertahan agak lebih lama. Oke, untuk support resisten kira-kira hari ini bagaimana Mas Praska? Untuk IHSG pergerakan hari ini kita optimis menguat, hanya saja penguatannya relatif terbatas ya, dengan support di 5.182 dengan resistance itu di 5.300. Dan dana investor asing tetap kita perkirakan masih mencatatkan net sell, hanya saja kemarin sempat mencapai hampir 2 triliun, sekarang ini sudah mulai lebih rendah ya, meskipun tetap net sell. Dan indeks harga saham gabungan ini kita lihat masih tetap mencari support kuatnya itu di moving average 20 hari di level 5.200-an, seperti itu. Oke, Mas Praska tetap bersama kami, kita akan lanjutkan dialog nanti dan pemirsa kami akan kembali dengan rekomendasi saham dari Investa Utama. Tetaplah di IDX Opening Bell.